Pemain yang sama buruk di Barcelona, oke di timnas. Ada perkembangan situasi yang cukup untuk di Barcelona. Selama jeda internasional, sejumlah pemain Barcelona tampil jauh lebih baik di timnas daripada saat membela klub. Performa Barcelona musim ini memang belum maksimal. Ronald Koeman menghadapi sejumlah masalah dalam tim, termasuk badai cedera yang membuatnya tidak bisa menurunkan skuad terbaik. Selain itu, Koeman tampaknya juga masih mencari racikan terbaik Barcelona usai ditinggal Lionel Messi. Ini pertama kalinya Barcelona bermain tanpa sang superstar dalam belasan tahun terakhir. Menariknya, pemain-pemain yang tidak bisa tampil maksimal di Barcelona justru bersinar bersama timnas. Mengapa begitu? Mengutip dari Marca, contoh paling jelas kasus ini ada pada performa Sergio Busquets. Dia bisa bermain sangat baik untuk Luis Enrique di Spanyol, tapi beberapa kali tampak kebingungan di Barcelona. Di Spanyol, Busquets adalah pemain yang tak tergantikan. Sebenarnya dia juga memegang status itu dalam tim Koeman, tapi kontribusinya jauh lebih kecil. Musim ini performa Busquets tampak tidak menentu di Barcelona, tapi dia justru jadi pemain andalan di Spanyol. Bahkan Busquets terpilih menjadi pemain terbaik UEFA Nations League kemarin. Luis Enrique bermain dengan formasi 4-3-3 di Spanyol, sedangkan Koeman sering menggonta-ganti formasi jadi 4-2-3-1 atau 3-5-2. Diduga inilah sebabnya Busquets kesulitan. Bukan hanya Busquets yang bermain jauh lebih baik untuk timnas. Hal serupa juga terjadi pada Frenkie de Jong, Gavi, bahkan Eric Garcia. Saat mengenakan kostum Belanda, de Jong tampak mendekati level permainan terbaik. Namun, bersama Barcelona, de Jong terlihat jelas tidak bisa menemukan ritme terbaiknya di musim ini. Gavi juga bermain jauh lebih baik di Spanyol. Dia memang main cukup apik di Barcelona, tapi levelnya meningkat lebih tinggi bersama timnas. Bahkan Eric Garcia tampak lebih meyakinkan saat mengenakan kostum Spanyol. Sayangnya sejauh ini dia tampak sangat kesulitan di Barcelona. Super Sub Manchester United Jesse Lingard jadi rebutan AC Milan dan Barcelona siap diberi prakontrak. Barcelona tetap memandang Lord Lingard sebagai salah satu talenta terbaik Inggris. Attacker Manchester United Jesse Lingard jadi rebutan dua raksasa Eropa, AC Milan dan Barcelona. Demikian diklaim dari Daily Mail. Di Old Trafford, kontrak pemain internasional Inggris itu akan kadaluarsa pada Juni tahun depan. Dengan demikian, dia diperkenankan untuk berbicara dengan klub peminat mengenai kesepakatan prakontrak 1 Januari nanti. Rossoneri dan Los Blaugrana menunjukkan ketertarikan cukup besar untuk mengangkut Lingard, yang bukan merupakan pemain tim inti dari daerah Devils, di bawah komando Ole Gunnar Solskjaer. Praktis, Lingard akan meninggalkan Manchester dengan status pemain gratisan jika kubu setan merah tidak memberikannya kontrak baru. Sepanjang musim ini, Lingard baru mencatatkan satu penampilan sebagai starter, yaitu ketika bentrok dengan West Ham United di ajang Piala Liga Inggris yang berakhir dengan kekalahan bagi Manchester United. Menariknya, Lingard lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan ketika memperkuat timnas Inggris ketimbang saat berbaju Manchester United. Di mata Milan dan Barcelona, Lingard masih memiliki pesona tersendiri. Seberapa klub diyakini mengamati situasi Lingard dan mungkin akan mendekatinya untuk memberikan prakontrak per 1 Januari mendatang. Milan dan Barcelona memimpin perburuan ini, tetapi sejumlah klub lokal juga menaruh ketertarikan pada jasa pemain 28 tahun tersebut. Lingard merupakan produk akademi Manchester United. Dia telah menembus tim utama di Old Trafford sejak musim 2011-2012. Selama periode itu, dia telah mengumpulkan 216 penampilan, mengoleksi 35 gol di seluruh kompetisi. Sulit, Barcelona belum bisa bicara beli pemain top. Barcelona tampaknya masih belum bisa mendatangkan pemain top dalam waktu dekat. Ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki Barcelona terlebih dahulu, khususnya urusan finansial. Masalah keuangan Barcelona memang jadi PR besar Ronald Koeman dan timnya musim ini. Wakil Presiden Barcelona Eduard Romeu menegaskan bahwa masih ada banyak PR yang belum dibereskan. Memang mereka telah membuat beberapa keputusan penting, seperti melepas Lionel Messi dan Anthony Griezmann dan pemotongan gaji sebagian besar pemain. Meski begitu, kondisi keuangan Barcelona belum cukup baik untuk bergerak merekrut pemain bintang. Apa katanya? Romeu mengakui bahwa kondisi klub sekarang sudah sedikit lebih baik daripada saat pertama Laporta menjabat lalu. Namun bukan berarti Barcelona sudah benar-benar terlepas dari masalah finansial. Barcelona sudah memotong gaji sebagian besar pemain, tapi itu belum cukup. Beban gaji mereka masih terlalu besar dan tidak seimbang.
Kami memiliki margin tertentu, tapi sejauh ini kami masih harus terus mengurangi beban gaji, ujar Romeo kepada RAC1 via Marca. Saat ini banyak hal yang perlu kami bereskan sebelum bicara soal pembelian pemain. Meski belum bisa beli pemain, Romeo juga menegaskan bahwa saat ini Barcelona bergerak dalam rencana besar yang sudah disiapkan. Mereka mempercayai Ronald Koeman untuk mengusung proyek besar itu. Kami berada di awal proyek jangka panjang. Kami percaya kepada Koeman dan saya yakin kami akan menangani 3 pertandingan berikutnya, tandasnya. Ucapan Romeo ini terdengar optimistis, pasalnya Barcelona terbukti kesulitan dalam beberapa pekan terakhir. Dan 3 lawan Barcelona berikutnya adalah Valencia, Real Madrid serta Dinamo Kiev di Liga Champions. Cetak gol spektakuler, Sergio Dest dapat pujian dari pelatih Amerika Serikat, Greg Berhalter. Bek sayap tim nasional Amerika Serikat Sergio Dest mendapatkan pujian setelah mencetak gol spektakuler melawan Costa Rica Kamis, 14 Oktober waktu Indonesia Barat. Dengan pelatihnya, Greg Berhalter mengklaim bahwa pemain Barcelona itu bisa menjadi sebagus yang dia inginkan. Dengan Amerika Serikat tertinggal 1-0 setelah kebobolan saat laga baru berjalan 1 menit. Dest melepaskan tembakan ke pojok kiri atas pada menit ke-25, membuat Keylor Navas tidak punya peluang untuk melakukan penyelamatan dan membuat skor menjadi imbang. Tim kemudian menciptakan gol kedua tim tuan rumah, membuat mereka memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan membuat Amerika Serikat kembali ke jalurnya di kualifikasi Piala Dunia. Perasaan saya sangat luar biasa karena itu adalah gol yang sangat penting dan itu adalah gol yang sangat bagus. Jadi itu menimbulkan perasaan yang luar biasa, kata Dest. Saat itu saya hanya merasa senang, sangat senang, karena kami tertinggal 1-0, jadi itu sangat penting. Saya hanya berlari ke rekan tim saya, karena kami melakukan ini bersama, jadi saya pikir kami membutuhkan momen itu. Ketika ditanya tentang mencetak gol ke gawang Navas, khususnya Dest menambahkan, ini bagus untuk bermain melawan Navas lagi. Tahun lalu tembakan saya tidak masuk ke remontada melawan PSG. Tapi hari ini masuk dan saya sangat senang dengan itu. Sebelum pertandingan kami saling menyapa, jadi itu juga bagus. Bos Amerika Serikat Greg Berhalter memuji Dest setelah kemenangan itu. Meski belakangan dia dikritik karena performanya di Barcelona, Dest memberikan gol dan assist di laga tersebut dan dinobatkan sebagai man of the match atas penampilannya. Sergio adalah pemain yang menarik karena batasnya dan hampir seperti langit, kata Berhalter tentang Dest. Dia bisa menjadi sebaik yang dia inginkan dan Anda lihat hari ini dengan permainan menyerangnya tak bisa dipercaya. Dengan dia dan Yunus Musa di kedua sisi dan Brendan Aronson sangat sulit untuk dihadapi lawan. Itu hanya tergantung mental yang benar-benar mendorong dirinya untuk menjadi yang terbaik ketika dia berada di lapangan. Dan saya pikir di momen-momen ini lagi, dia melupakan betapa mudanya dia sebagai pemain. Seringkali orang-orang mengandalkan pengalaman dan jelas dia hanya memerlukan pengalaman itu. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Sekarang dia sudah bermain lebih dari 60 pertandingan untuk Barcelona. Di rekor yang sangat mengesankan, dia hanya perlu terus bekerja.